Arsenal harusnya tahu ketika lu makin mendekati finish gitu ya. Iya. Makin diem harusnya, tetap Bener. fokus. Fokus. Ini sama, dia melakukan Makin treatment mulai yang berisik, sama, mulai iya. berisik gitu, kayak kita percaya kita bisa menang, Iya. kita perlu bantuan supporter dan lain. Orang mah stay cool Diem aja gitu, kalem iya, aja, iya. fokus dan overall sih wasit oke-oke aja buat gue sih. Gue juga setuju kalau kita ngomongin wasit oke-oke aja dan ya nggak terlalu bermasalah dan cukup jeli lah. Karena gue ngelihat juga sekilas ketika Merino di steal sama Joao Neves tuh gue bilang anjing nih penalti nih penalti. Ternyata dilihat VAR, wah. Arsenal harus gigit jari pasca kekalahan 0-1 melawan PSG di kandang mereka. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Gila. Gua merasa begadang yang sia-sia ya. Karena gua harus melihat Martinelli, Trossard, Odegaard memalukan, sangat memalukan. Performa Arsenal bermain di kandang sendiri dikurung. Gua ngerasa 25 menit pertama habis Arsenal tuh. Arsenal 25 menit pertama tuh kayak nggak ada, kayak tim mediocre gitu. Karena memang di post match interview Arteta juga bilang lupain bermain dominan ngelawan PSG, katanya dia bilang. Ini salah satu tim terbaik di Eropa. Menurut gue itu kalimat apa ya? Kayak pesimistis. Karena mungkin dia ngelihat ternyata PSG segila ini gitu. Arsenal juga Arteta di pre-match bilang dia butuh energi supporter, tapi ternyata supporter cuman bikin spanduk begitu doang. Itu benar-benar bikin malu aja itu. Dan dead crown gitu ya. Iya, kayak flop gitu kan suasananya. Ya kita tahu supporter yang disorot supporter PSG terus. Iya, karena supporter PSG kita tahu lah memang agresif nah, kan, iya. memang cornernya mereka tuh memang cukup iya. dominan gitu. Tapi ya di luar itu menurut gua secara hasil bahkan bisa lebih dari 1-0 kita. Harusnya itu kalau Barcola bisa konversi. Barcola yang di tepis raya, iya, siapa tuh? Si Doe terus Gonzalo Ramos Tiang itu bisa 3-0 bahkan dengan ya balik lagi dengan kita melihat game sebelumnya di mana Real Madrid mulai koar-koar segala macam. Arsenal harusnya tahu ketika lu makin mendekati finish gitu ya. Iya. Makin diem harusnya, tetap fokus. Ini sama, dia melakukan makin treatment berisik, yang sama, mulai berisik gitu, kayak kita percaya kita bisa menang, kita perlu bantuan supporter dan lain. Orang mah stay cool aja gitu, kalem aja, fokus dan ya buat gue sih Odegaard bener-bener nggak kelihatan. Bikin Arsenal main 10 pemain tuh orang. Odegaard menurut gue oke lah, Martinelli gagal konversi gol, Trossard gagal konversi gol, tapi paling enggak effort mereka. Dia ada effort dan jadi chance gitu. Jadi ya itu kan mau nggak mau mempengaruhi mentalitas lawan juga kan. Tapi Odegaard bener-bener delay ball, sering kali hilang, final pass gak jelas gitu. Dan buat gue banyak ke-steal juga tuh. Iya, banyak yang nggak selayaknya lu sosok kapten lah bermain kayak gitu. Maksud gue dia kan harusnya sosok yang paling disegani, bisa kontrol, bisa mempengaruhi permainan lah gitu. Dan juga PSG istimewa ya. Wah, luar biasa. 25 menit pertama apalagi ya dominan. Gila. Walaupun setelah itu memang harus diakui PSG juga mulai drop. Ya karena lu nggak mungkin main kayak gitu 90 menit tuh hampir mustahil gitu. Karena lelah lah main kayak gitu. Kita harus akui capek banget. Ketika mundur langsung serentak, ketika ngepres langsung balik lagi tuh nggak. Ya siapa ya yang bisa 90 menit gitu. Ya tapi pinternya Enrique akhirnya dia di babak kedua khususnya dia ngalah kan. Agak nurunin pertahanan, agak ngendorin pressing. Sesekali ketika ya ini lagi yang gua mau highlight
dan Madrid gak bisa ngelakuin itu, bedanya Enrique dan Ancelotti ya. Dia tahu titik lemah lini belakang Arsenal ada di Kiwior gitu. Kiwior itu build up-nya nggak bagus dan ketika Kiwior pegang bola sering banget si Doe sama Dembele langsung press dua orang dan akhirnya long ball dan bolanya hilang tuh. Buat gue itu keputusan yang cukup cerdas dari Enrique karena dia ngelihat ball playing-nya Kiwior nggak sebagus Gabriel ya. Jadi titik lemah dan ya akhirnya terbukti kan Kiwior yang dibilang bisa menggantikan peran Gabriel dan lain-lain, itu baik karena keseluruhan tim bermain baik. Ketika dia dibutuhkan akhirnya bisa stand out lini dia itu jadi lini titik lemah gitu. Golnya peluangnya Barcola dari situ kan kena Wantu itu menurut gua kena Wantu cukup vital lah itu si Kiwior yang ketinggalannya. Dan ya tapi balik lagi Arsenal bukan tanpa peluang gitu. Masalah yang membedakan Arsenal dengan PSG adalah, atau kalau kita bisa bergeser dengan Barcelona dan Inter adalah mereka punya pemain yang bisa kill the game. Mereka punya pemain yang bisa minimal cetak gol lah. Dan Arsenal kelihatan sulit banget gitu. Terbukti Dembele first time satu shoot on target 1 gol gitu. Sementara Arsenal berapa kali depan gawang kesulitan juga cetak gol. Kalau kita lihat apalagi Barcelona, ntar kita bahas lah itu Barcelona Milan. Tapi secara overall ya menurut gue PSG layak menang. Di luar penalti yang harusnya katanya penalti dan lain-lain. Itu menurut kontroversial menurut gue sih enggak lah. Karena itu terjadi karena alasan. Ini yang mana dulu nih? Yang si Timber. Yang Timber, karena alasan banyak kan yang bilang ini harusnya penalti bla bla bla. Ya kalau lu nonton final Copa del Rey Barcelona Real Madrid, Ferran Torres juga digituin dan penalti, dan alasan wasit jelas sentuhannya terlalu soft. Jadi itu nggak bisa karena dia nggak ngasih dorongan atau gimana, dia cuma membatasi gerak lo gitu. Jadi menurut gue masih bisa diterima, pun penalti juga it's okay aja gitu. Karena terserah lah 50-50 lah ya. Tapi ketika nggak usah ada reaksi berlebihan, maksud gue nggak usah terlalu gimana-gimana gitu. Pun yang pelanggaran Saka gitu, yang Saka ngasih reaksi yang protes kartu kuning. Ya buat gue itu kan wasit nggak niup, tapi kan hakim garis ngangkat. Jadi ya buat gue mungkin bukan dari pas dia ngambil bola, tapi akan ada sedikit dorongan. Sebelum ngambil ya mungkin di situnya. Tapi ya overall sih wasit oke-oke aja buat gue sih. Gue juga setuju kalau kita ngomongin wasit oke-oke aja dan nggak terlalu bermasalah dan cukup jeli lah. Karena gue ngelihat juga sekilas ketika Merino di steal sama Joao Neves tuh gue bilang anjing nih penalti nih penalti. Ternyata dilihat VAR, wah emang Joao Neves brengsek tuh. 2 kali dia yang Saka juga. Yang Saka juga emang lagi bagus gitu. Tapi ya bukan berarti Arsenal tanpa peluang di leg kedua ya. Kemarin kan kalau menurut gue Arsenal tuh kayak anak baru di kancah semifinal, agak linglung di awal gitu loh dengan crowd, dengan tekanan dan lain-lain. Sementara PSG yang udah beberapa kali ke semifinal bahkan tembus final, selalu hampir tembus final ya. Jadi ya buat gue sih hasil yang cukup layak lah kekalahan di fair enough ya. Iya, tapi ya kita lihat leg kedua apakah Arsenal bisa bounce back dengan kembalinya Partey, karena lini tengah kemarin juga berasa bolong banget. Kalah lah sama lini tengah PSG kemarin. Solid lah lini tengah PSG. Vitinha, Joao Neves sama Fabian Ruiz. Cukup oke lah. Kemarin Odegaard nggak kelihatan dan lain-lain. Tapi sulit memang, tapi bukan tanpa peluang. Bukan tanpa peluang di leg kedua. Tapi kalau ngomongin soal, memang susah juga karena kita lihat bench yang dibawa pilihannya terbatas ya dari Arteta. Cuman ada yang bilang gini Dok, kenapa lu nggak taruh Ben White dari awal, Skelly ke posisi nomor 6 dan Rice maju. Karena ketika Rice ada di posisi nomor 6, banyak yang berpendapat bahwa nggak ada yang dorong bola ke depan. Rice terlalu fokus di belakang. Sementara Rice posisi 8 tuh kan dia gemar banget dorong bola ke depan, ke kanan, ke kiri. Peluangnya dimajuin lagi. Trossard juga dari follow up-nya Rice ke atas ya. Nah itu maksud banyak orang adalah ketika Rice terlalu ke dalam, serangan kita nggak terlalu berarti. Dan orang bilang Merino balikin aja ke depan. Lu gimana ngeliat itu? Karena gini, balik lagi lu kehilangan Partey tanpa punya line up yang mencukupi di bench. Dan menurut gua kalau memang line up kemarin itu udah final 11 sih buat gua.
Udah terbaik yang Arsenal punya. Trossard ditaruh di striker, Martinelli, Saka, Merino dibalikin ke posisinya, Rice mundur ke nomor 6. Ya memang itu starting 11 terbaik Arsenal saat itu gitu. Kita nggak punya opsi lain kan. Kalau lu bilang naikin banyak yang bilang naikin Skelly ke tengah, Timber digeser ke kiri, Ben White ke kanan. Ya faktanya Arsenal nggak di berapa Premier League kebelakangan nggak melakukan itu gitu. Memang awal-awal Ben White di kanan, Timber di kiri, tapi udah berapa match terakhir Arsenal pakai line up ini. Bahkan di Premier League partai yang harusnya bisa main dicadangin untuk mencoba line up ini kan, untuk mencoba Trossard di striker dan Merino di 8, tapi ternyata nggak efektif. Merino terlalu lambat untuk build up, nggak agresif kayak Rice. Sementara kalau Merino ditaruh di depan, yang ngisi untuk defense minim kurang orang gitu. Trossard secara head to head akan kalah sama gelandang-gelandang energiknya PSG. Jadi menurut gue sih secara starting sih nggak ada, ya udah yang terbaik lah, nggak ada masalah. Memang kecolongan di awal dan ya Arsenal sulit untuk cetak gol gitu. Iya. Karena itu gue bener nonton sebagai fans Arsenal dan frustasi gitu. Gue ngelihat ya kayak statementnya kesian Bukayo Saka. Iya, statementnya Joao Neves. Intinya Joao Neves kan bilang yang berbahaya dari Arsenal ya ibaratnya lu marking aja Sakanya. Kalau Saka ke marking yang lainnya bukan ancaman. Cara nggak langsung dia kan sewor ya kan. Ya udah pemain game changer lu nih cuma Saka. Kalau dia kekunci lu nggak bisa ngapa-ngapain dan terbukti mau suka nggak suka mau nggak mau ya Saka. Ketika Saka pegang bola 3-4 orang langsung datang. Itu padahal Saka berapa kali meliuk-liuk masih dapat, tapi ya kesulitan. Saka nggak didapat space. Martinelli dan Trossard ya kita tahu Trossard di tengah juga dia lebih nyaman di kiri. Martinelli ya susah pemain nunduk ya kan. Martinelli kan selalu nunduk itu permasalahannya. Jadi dia selalu telat ambil keputusan kan. Jadi kalau dribble tuh nunduk dan itu udah pundit-pundit bahkan mantan pemain Eropa gitu, pemain besar udah bilang Martinelli itu dribble nunduk, jadi itu merugikan tim dan terbukti gitu. Ketika lu mulai nengok ke atas lagi, lu nggak bisa memperkirakan situasi, telat lah jadi. Karena udah rame. Sementara effort defense dia bagus, itu yang membuat dia dipertahanin. Tapi ya gue rasa sih, ya balik lagi Arteta mau nggak mau harus menang. Kalau harus menang gak ada ampun lah. Tapi yang bikin, mungkin gue menganalisa yang bikin Martinelli punya beberapa peluang adalah karena Hakimi cenderung didorong lebih ke depan sama Enrique, jadi itu punya celah atau punya loophole lah bisa kita bilang di sisi kanan pertahanan PSG dan Martinelli bisa gitu. Ya, walaupun gak gol sih. Nggak ada pertahanan tanpa celah kan gitu kan. Setiap konsep penyerangan pasti ada titik lemah. Dan kenapa Nelson Semedo itu biasanya naik tinggi banget kan. Biasanya sama Hakimi itu bener-bener follow ke depan gitu. Tapi kenapa kemarin akhirnya dia tetap stay 3 back di belakang Marquinhos, Pacho sama Semedo. Karena untuk mengcover Bukayo Saka di sisi kanan, dia memang, tapi si Enrique sadar nih, kalau lu nggak follow wingback, nggak akan berkembang serangannya karena susah lah head to head satu lawan satu. Jadi Hakimi sengaja dibuat naik, biarin sisi itu kosong, di cover sama Marquinhos. Yang penting si Nuno Mendes cover Saka 90 menit dan terbukti Nuno Mendes nggak naik sama sekali gitu. Jadi 3 di belakang, jadi kan lebih ke 3-4-3 tuh kan. Hakimi lebih free roll. Dan numpuk di tengahnya. Dan terbukti omongan Joao Neves, dia meremehkan lini depan selain Bukayo Saka ya ancamannya di Bukayo Saka. Dan ternyata itu taktik Enrique, terbukti gitu. Martinelli dan Trossard nggak bisa konversi. Beda cerita kalau Saka yang ada di posisi kanan kosong kayak gitu, gua rasa jadi gol. Nggak akan seremeh itu milih buat nyelesain bolanya. Finishingnya. Tapi bicara leg kedua ada probabilitas Arsenal. Lu ngeliatnya gimana? Oh jelas menurut gua potensinya masih 50-50 di leg kedua. 50-50 dengan walaupun bermain away kita. Iya menurut gua PSG pasti akan lebih cari gol cepat, mau kill the game, dan ya Arsenal selama punya mentalitas dan sabar gitu ya, nggak perlu lu kuasain bola 90 menit tapi lebih ngandelin set piece, bola mati, lebih efektif di set piece, lebih bisa main counter cepat, ya passing cepat. Menurut gua peluangnya masih terbuka lebar karena buat gua kemarin juga Arsenal bisa banget bikin gol. Iya sebenarnya bisa, cuman ya itu permasalahan. Inilah kita memang benar-benar butuh striker. Gitu. Dan ya Partey udah balik ya leg kedua. Partey udah balik leg kedua, mari berharap tuah melawan Real Madrid
dengan komposisi skuadnya kembali beraksi lah. Karena dari kiper ke Declan Rice istimewa lah. Ya. One of the best. Tapi gak ada yang lebih baik daripada move turn-nya Partey itu menurut gua di Eropa mungkin dia yang terbaik ya. Partey nomor 6 tuh istimewa. Iya, di balik badannya dia, cara dia di playing-nya dia, menurut gua bahkan Declan Rice belum sampai level itu sih. Iya, setuju. Oke lah kalau gitu kita nantikan saja bagaimana kiprah Arsenal di leg kedua, apakah Arsenal mampu membalikan keadaan atau justru PSG yang menyegel posisi final untuk kemudian bertarung melawan Inter atau Barcelona. Oke kalau gitu teman-teman, kita sudah bahas Arsenal melawan PSG. Setelah ini kita akan bahas pertandingan satunya lagi di hari Kamis. Kalau begitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya, obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, taktik pimpin cek sana cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy. Ada Kiki Sawi Macanan Dorati, ngobrol sampai pagi juga jadi gak perlu emosi yang